Zidan ya. Oke. Tapi Oke, Ustaz bisa ngarahin. taib nabda al-majlis. Oke. Nabda al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kaifa halukum jami'an fa ahlan wa sahlan fi hadzal majlis fi majlis dauratit tafsir fi juz'il awal bi kitab atau bi kitab tafsir li Syekh Wahba Az-Zuhaili rahimahullah taala fi kitabihi At-Tafsirul Munir. Fa fi hadzal fursatul mubarakah min tafsir ba'd awal pembahasan Munir karya Syekh Ta'ala yang mana mungkin teman-teman kemarin sudah dikenalkan oleh Ustadz Fajri siapa beliau sendiri, Profesor Wahbah Zuhaili, dan kelebihan dari tafsir beliau ini apa di antara tafsir-tafsir yang lain. Ya jelas karena beliau tafsirnya kontemporer, jadi tafsir beliau ini mengumpulkan banyak informasi-informasi, banyak maklumat-maklumat, banyak hal-hal yang mungkin pada tafsir-tafsir klasik itu terluput, atau pada tafsir-tafsir klasik banyak hal-hal yang istilahnya itu bersifatnya masih subjektif atau bersifat masih belum terbukti secara ilmiah. Nah, maka pada kitab beliau ini beliau banyak membawakan tafsiran-tafsiran yang sudah terbukti secara ilmiah, kemudian tidak lagi menukilkan riwayat-riwayat Israiliyat, yang mana riwayat tersebut mungkin itu bermasalah secara riwayat, dan seterusnya. Oke, sekarang kita di ayat 14. Qala Allahu Azza wa Jal, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sekarang kita langsung lihat ke tafsirannya. Oke, bisa di-scroll. Terus langsung ke yang setelah mufradat lughawiyah, ya tafsir wal bayan. Pertama sababun nuzul. Sekarang pertama ke sababun nuzul. Sebelum itu Ustaz. Ya, naik lagi. Mana dia? Aurada. Nah, ini dia. Auradal mufassirun annaha nazalat fi Abdullah bin Ubay wa ashabuhul munafiqin idam tadaha Abu Bakar wa Umar wa Aliyan ba'da an qala fihim li ashabi kaifa aruddu ankum haula sufaha fa nazalatil ayah lakin qal Suyuti hadzal isnad wahin jiddan. Ini ada riwayat, akan tetapi riwayat ini dihukumi oleh Imam As-Suyuti sebagai riwayat lemah, tapi riwayat ini ma'ruf bahwasanya ayat ini wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kita artikan dulu, yaitu orang-orang tersebut apabila bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, ngaku juga kami beriman sama seperti kalian. Ya kalau ketemu orang-orang baik, ngakunya sama-sama baik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau udah idza khalau ila syayatinihim, mereka kembali bertemu dengan syayatinihim. Maka di sini disifati orang-orang atau teman-teman buruknya itu dengan syayatin. Dan penyifatan manusia dengan sifat syaitan itu juga sifat yang terdapat dalam Al-Quran. Itu surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan manusia dan jin. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, kalau udah ketemu teman-temannya,
Dia bilang apa? Saya mah atau kami mah ngumpul sama mereka-mereka itu cuman untuk ya mustahziun, untuk memperolok, ya untuk sekedar ngumpul, untuk biar tahu apa perkembangan. Jadi ngumpulnya mereka dengan orang-orang soleh ini bukan karena mereka orang soleh, akan tapi hanya sekedar biar dianggap tetap orang beriman. Maka di sini disebutkan riwayat ini, ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya kaum munafikin. Jadi si Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau ketemu sahabat Nabi, ketemu Nabi, nah itu masya Allah berlagak seperti orang-orang betul-betul yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama. Nah, tapi kalau wa idza khalu ila syayatinihim, kalau dia balik ke kawan-kawan sepengumpulannya, ketawa besar, menertawakan Rasul, menertawakan sahabat, memperolok ayat-ayat Al-Qur'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bongkar kedok mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang memperolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim dan ya'mahun. Bahkan Allah biarkan mereka terus dalam kesesatan. Terus dalam kesesatan. Nah, sekarang kita ke tafsir wal bayan. Hada fi asrin nubuwah mawqifun aw masyhad akhar min mawaqif wa masyahidil munafiqina minal yahud alladzina hum kasyayatin bal hum asyad wa huwa mawqif la yujassaduna alaih li'annahu sanakshiful haqq qariban wa tatajalla al-haqiqah fa inna kulla kadhib qalil al-idrak qasir an-nazar la yanzur ila al-mustaqbal. Ayat ini terjadi di masa kenabian. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka di sini ada suatu fakta yang ini bisa kita ambil pelajaran sebagai kita sebagai dai, ya, kita semua yang belajar agama ini menjadi dai pada lingkupnya masing-masing, pada kudroh masing-masing, pada keluarganya yang paling dekat, kemudian teman-teman, pokoknya paling terdekat. Bahwasanya apa? Menjadi seorang dai, menjadi seorang yang menebarkan kebaikan itu akan tidak pernah lepas dari omongan manusia. Contohnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masih hidup, sahabat-sahabat Nabi ada di sekeliling Nabi, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, orang-orang kuat, orang-orang memiliki pengaruh, tapi apa? Orang-orang jahat itu, orang-orang yang memperolok Nabi itu ada. Menjelek-jelekkan Nabi masih hidup, berani menjelek-jelekkan Nabi, padahal Nabi masih hidup, padahal para sahabat ada di sekelilingnya. Nah, maka bukan suatu hal yang mengejutkan lagi di zaman sekarang, ada orang-orang yang memperolok ulama, padahal ulamanya masih hidup. Padahal akses ke ulama tersebut untuk tabayun kah atau untuk mengklarifikasi itu ada, tapi apa mereka lebih memilih untuk apa membicarakan aibnya di belakang. Itu kenapa? Nah, di sini kata Syekh Wahbah, kenapa orang munafikin ini sebegitu cerobohnya, sebegitu bodohnya memperolok-olok Nabi? Nah, kata Syekh Wahbah apa di sini? Fa inna kulla kadzib qalilul idrak qasirun nazar. Nah, ya betul. Karena orang-orang yang berbohong ini, orang-orang munafikin ini, qalilul idrak qasirun nazar, la yanzur ilal mustaqbal. Idrak itu kurang apa ya? Kurang memahami, qasirun nazar, pandangannya dekat atau pandangannya pendek, la yanzur ilal mustaqbal, tidak melihat ke masa depan. Maksudnya apa? Saking cerobohnya mereka ini, saking hawa nafsu sudah menguasai mereka, mereka lupa mereka sedang hidup di zaman Nabi. Yang mana berarti wahyu bisa turun itu kapan saja. Tapi mereka dengan cerobohnya, dengan bodohnya membicarakan orang, yaitu Nabi SAW, yang mana pembicaraan mereka pasti akan diketahui oleh Nabi SAW melalui wahyu.
Nah, itu cerobohnya mereka, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, la yanzur al mustaqbal. Mereka nggak lihat ke depan. Mereka nggak lihat ke depan, maksudnya apa? Mereka nggak sampai pikirannya, ini kalau nanti omongan kita ini diketahui sama Muhammad bagaimana? Kalau omongan kita ini diturunkan ayat sebagai Al-Quran gimana? Kita malu dong. Nah, mereka nggak mikir sampai ke situ. Mereka itu nggak mikir sampai ke situ. Nah, itulah ketika orang-orang kaum munafikin ini dikuasai hawa nafsu mereka. Mereka nggak mikir panjang. Padahal orang-orang munafik ini bukan bodoh dalam artian bodoh secara apa istilahnya? Secara lahir, bukan orang-orang bodoh secara lahir, tapi secara batin. Ketika kufur, nah ketika nggak terima dengan wahyu Allah, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya apa? Hawa nafsu menguasai akal jernih mereka. Fahum idza khalau ma'a ba'dihim wa zu'amaihim tadamanu ma'hum wa qalu inna ma'akum wa idza ra'awul mu'minina a'lanu imanahum wa qad fadahallahu awdha'ahum wa lam ya'ba bihim wa sayujazihim asyaddal jaza wa yaziduhum hiratan wa dalalan fi umurihim. Nah, ini tadi sama seperti yang disebutkan di dalam ayat, mereka kalau ketemu dengan sesama mereka, ma'ba'dhim wa zu'amaihim, dengan gerombolan mereka, mereka saling menguatkan. Maksudnya apa saling menguatkan? Mereka tahu mereka ini pasti dicurigai oleh para sahabat. Pasti mereka ini bakal diketahui cepat atau lambat. Tapi yang namanya orang jahat itu kan saling menguatkan, mereka saling motivasi. Ah, udahlah, biarin gitu kan. Apa bisanya mereka? Oh, mereka mau apa? Ya kan orang jahat begitu. Waqad sadaqallahu awda'ahum. Maka akhirnya Allah sendirilah yang membongkar kedok mereka. Wa sayujazihim asyaddal jaza. Maka nanti di akhirat jelas Allah akan menyiapkan balasan yang paling untuk mereka. Balasan yang sangat-sangat pedih untuk mereka. Wa yaziduhum hayratan wa dalalan fi umurin. Dan mereka itu hidupnya akan semakin bingung, semakin gusar, semakin gak jelas. Nah, itu hidup orang apa? Hidup kaum munafikin. Mereka itu kenapa dibilang Syekh Wahaba ini juga mengungkapkan fakta di zaman sekarang. Orang munafik itu, mereka akan hidupnya apa? Wa yazidum hayratan wa dalalan. Maka hayrah itu bingung, gak tentu arah, wa dalal tersesat. Maka lihat kaum munafikin sepanjang sejarah hidup mereka itu nggak ada istiqomah, nggak ada konsistennya. Mereka akan hidup, akan condong kemana angin bertiup, kemana kemana kira-kira mereka mendapatkan uang, kemana kemaslahatan duniawi mereka berarah, ke situ mereka arahnya. Itu munafik. Jadi standar mereka bukan lagi agama, akan tapi apa? Kemana kemaslahatan duniawi mereka mengarah, ke situ. Bisa jadi hari ini A, bisa jadi besok B, saling bantah, ucapannya sendiri yang saling membantah. Summa innahum bi ihmalihimul aql fi fahmi kitabillah wa tarkihimut tariqil mustaqim wa adillah sihha hadzal din hasadan wa baghyan. Nah, ini kita bilang tadi, yang kita sebutkan tadi, bahwasanya mereka meninggalkan atau tidak beriman dengan agama ini bukan karena lemah akal, bukan lemah akal dalam artian IQ. Masih yang tadi Bang Zidan? Coba lagi lagi masih yang tadi, paragraf setelahnya tadi.
Nah, ini dia. Oke, terus ya halaman selanjutnya. Tsumma innahum bi ihmalihimul aqal. Stop. Oke. Nah, itu dia. Hasadan wa baghyan. Tsumma innahum bi ihmalihimul aqal fi fahmi kitabillah wa tarkihimut tariqul mustaqim wa adillatu sihhati hadzal din hasadan wa baghyan. Annahum aqdamu ala safqah khasir. Nah, mereka ini biihmalihimul akal. Mereka mengenyampingkan akal sehat mereka dalam memahami kitabullah wa tarkihimut thariq al-mustaqim, dan mereka meninggalkan jalan yang lurus ini wa adillah din, dan bukti-bukti argumentasi yang banyak di depan mata mereka bahwasanya Islam itu agama yang benar. Kenapa? Seperti kita bilang tadi, bukan karena lemah akal mereka secara IQ, orang-orang bodoh, tapi apa? Hasadan wa baghyan. Hasad dan bagi. Hasad ini apa? Mereka iri. Nah, wa baghyan, dan berniat buruk. Karena memang niatannya buruk. Hasadan. Mereka iri kenapa bukan dari kalangan mereka. Mereka iri ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, yang dahulu ini kan Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia salah satu pembesar suku di Madinah ya. Jadi kita bilang tadi hasad ini faktor sosial, iri secara sosial. Dulu waktu Nabi Muhammad masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, kota Madinah kan kita tahu ada dua suku besar yang saling berebut pengaruh. Ada suku Aus dan suku Khazraj. Nah, jadi para pembesar dua suku inilah pembesar-pembesar kaum yang dipandang oleh masyarakat kota Madinah atau kota Yathrib. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, apa yang pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Kemudian apa? Mendamaikan apa yang telah terjadi sebelumnya antara Aus dan Khazraj. Ketika dua suku ini masuk Islam, ya yang ada sekarang apa? Ukhuwah Islamiyah. Nggak ada lagi sukuisme. Nggak ada lagi apa perbedaan-perbedaan. Maka ini tadi yang hasad dan di sini apa? Faktor sosial. Mereka cemburu. Yang dulu mereka di kota Madinah, mereka yang kuasai alur pembicaraan, alur sosial di kota Madinah, sekarang datang Muhammad. Nah, semua orang perhatiannya tertuju ke Muhammad. Nah, mereka nggak lagi dianggap. Ya, memang begitu ketika kaum muslimin, ketika masyarakat kota Yathrib atau masyarakat kota Madinah sudah masuk Islam, mereka apa? Ta'atullah wa ta'atur Rasul. Yang mereka dengar sekarang apa? Firman Allah dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada pun ucapan orang-orang lain, yaitu nomor sekian dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka di sini semakin hasad. Mereka semakin hasad. Kita lanjutkan. Ka'annahum aqdamu ala safqah khasira wa dafa'ul huda zamanan lidhalal wa ba'un nura bil kufri wad dhalalat wal ahwa. Fama rabihu hadhihi tijarah lidzalika yantadhiruhum min adzabi jahannam. Nah, jadi apa yang mereka lakukan ini seperti menandatangani kontrak gagal ya. Safqah khasirah. Ka'annahum aqdamu ala safqah khasirah. Safqah ini bahasa kontemporer artinya apa? Kontrak. Nah, safqah khasirah. Kontrak yang gagal. Wadafa'ul huda thamanan lidhalal, dan mereka mengganti hidayah dengan kesesatan. Maksudnya apa? Kontrak yang gagal yang kita bilang tadi. Apa yang mereka kerjakan di belakang Rasulullah, di belakang para sahabat, itu pasti diketahui oleh semua orang. Qala Ibnu Abbas akhadud dalalata wa taraku al-huda. Ai istabdalu waqtarul kufra 'alal iman. Maka karena sebab hasad dan baghi ini, mereka apa? Mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah.
istilahnya mereka karena hawa nafsunya ini, lah kalau nerima Islam tapi jadi orang sekian, kalau nerima Islam tapi tunduk di bawah Muhammad, mending seperti ini aja deh. Nah, itulah istilahnya hawa nafsunya itu tadi. Takut kehilangan posisi sosial. Posisi sosial. Wa innama awradahu bilafdhus sira' tausi'an li'anna asy-syira' wa tijarah raji'ani ila istibdal wal arabu tusta'malu dzalika fi kulli man istabdala syai'an bi syai'in. Nah, ini ada rahasia atau maksud secara bahasa kenapa di dalam ayat ini disebut mereka membeli kesesatan, nah, dan menjual hidayah. Kenapa? Karena orang Arab ini banyak menggunakan kata jual beli karena mereka orang-orang kaum pedagang. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menganalogikan mereka yang tidak beriman itu seperti apa? Seperti lebih membeli atau lebih memilih mengambil kesesatan daripada mengambil hidayah. Mengambil hidayah. Nah, wa asnadallahu ta'ala ribaha ila tijara ala adatil arabi fi qaulihim rabiha bai'uk wa khasirat safqatuk. Nah, kemudian Allah di sini di ayat yang 16 maksudnya ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adza fama rabihat tijaratu ma kanu muhtadin. Nah, Allah analogikan mereka yang tidak beriman itu seperti orang yang dagangannya itu rugi. Nah, rabiha bai'uk wa khasirat safqatuk. Karena apa? Ala adatil Arab. Nah, jadi Allah analogikan. Jadi Allah ingin memberikan permisalan yang mudah dipahami. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Taib. Oke, ini untuk yang ayat ini mungkin udah cukup. Sekarang kita yang ke mataluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Oke. Qala Allah azza wa jal, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kita lihat ke tafsir Al-Bayan wa Tafsir. Oke, tamam. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Nah, ingat ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membongkar kesesatan kaum munafikin, membongkar kedok mereka. Nah, pada ayat ini Allah memberikan pemisalan. Mathaluhum daraballahu ta'ala fi hadhil ayat mathalaini litawdih halal munafiqin wa bayan syana'ati a'malihim wa su'i af'alihim tangkilan bihim wa fadhan li umurihim. Maka pada beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua permisalan untuk menjelaskan lebih mudah bagaimana bentuk kaum munafikin pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan jeleknya perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Mempermalukan mereka. Wa fadhan li umurihim. Idz kanu fitnatan lil bashar. Kenapa? Kenapa orang-orang munafikin ini sampai apa yang mereka kerjakan itu sampai di fadah. Kalau bahasa Arab itu udah pakai kata fadah, itu dipermalukan betul-betul malu. Kalau bahasa kita apa istilahnya dipermalukan lah, dibuat viral tapi malu. Nah, kenapa? Fitnatan lil basyar. Idkanu fitnatan lil basyar. Karena kaum munafikin ini menjadi fitnah, menjadi sumber masalah wa maradhan fil ummah dan menjadi sumber penyakit, menjadi sumber penyakit.
Kenapa? Kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membongkar kedok mereka, mempermalukan mereka agar kaum muslimin yang lain itu tidak lagi terpengaruh dengan mereka. Karena kita bilang tadi sebelumnya mereka itu orang-orang zu'amaul qaum, orang-orang yang ditetuakan, orang-orang yang dihormati. Jadi omongan mereka itu sedikit banyaknya akan berpengaruh dengan kaum muslimin di kota Madinah. Jadi di kota Madinah ini seakan mereka ini ingin memperebutkan posisi sosial. Ada nabi yang mana wa atiullah wa atiur rasul, mereka sebagai tetua kaum, sebagai pemuka-pemuka kabilah merasa juga memiliki posisi ingin mengatur keadaan kaum muslimin. Jadi seringkali terjadi apa yang namanya itu di lapangan itu diskomunikasi atau terjadi yang namanya perbedaan gara-gara mereka. Seperti apa? Seperti perang Badar. Perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud itu kan 1.000 orang ya. Pasukan kaum muslimin itu 1.000 orang. Padahal awal berangkat itu apa? Berangkat dari Madinah awalnya 3.000 orang. Awal berangkat apa? 3.000 orang. 2/3-nya mana? 2.000-nya lain mana? Nah ini fitnatan lil basyar wa maradan fil ummah. 2.000-nya mana? Itu pulang di tengah jalan. Gara-gara apa? Hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul. Gara-gara apa? Kaum munafikin. Maka kita bilang tadi apa? Mereka ini fitnah lil basyar wa maradan fil ummah. Wa maradan fil ummah. Nah, sekarang kita ke paragraf kedua. Wa al-matsalul awwal li sur'ati inkishaf amrihim. Li sur'ati inkishaf amrihim. Ayat ini membawakan permisalan pertama itu yang menunjukkan bahwasannya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan di belakang Rasulullah itu pasti akan cepat terbongkar. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Maka permisalan mereka itu seperti permisalan orang yang istawqada nara. Orang yang menyalakan api. Menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ini seperti orang yang menyalakan api di tengah kegelapan sendiri. Seakan-akan mereka itu apa? Seakan-akan mereka itu yang paling terang. Nah, auqadana lian fa'u biha. Falamma adha'at ma haulahu minal amkina wal asya' wa absaru zaman yasirun adfahallahu binahwi matar syadid aurih asifah fasayyarahum la yubsiruna syai'an wa tarakahum fi dhulmatil lail wa dhulmatis sahab wal mutarakimah wa dhulmatil itfa. Jadi apa yang mereka lakukan ini seakan-akan mereka mengira kaum muslimin ini di tengah kegelapan, jadi mereka ingin menyalakan api gitu kan. Jadi seakan-akan mereka lah sumber cahayanya. Padahal apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam itu semua terang benderang. Maka ketika ya dhahab falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Maka ketika awalnya tempat tersebut gelap, mereka sendiri yang menyangka mereka menyalakan api. Misalnya kayak kita lagi apa? Lagi mati listrik, mati lampu, kita nyalakan lilin. Kemudian tiba-tiba listrik nyala. Di situ apa? Lilin tersebut cahayanya udah nggak ada guna lagi. Nggak ada guna lagi. Jadi kalau ada istilahnya orang yang tetap menyalakan lilin di tengah lampu yang sudah menyala, maksudnya apa? Itu menunjukkan kebodohan, kan? Kesia-siaan. Nah, itu apa yang dilakukan oleh kaum munafikin. Kemudian paragraf selanjutnya. Wal munafiquna 'atalu masya'irahum wa ihsasatahum innahum 'atalu manfa'at as-sam' falam yasma'u Allah wa'id
falam yasma'u wa'id wa irsyada mursyid. Dan salah satu sifat kaum munafikin ini, mereka mematikan perasaan istilahnya. Mereka itu orang-orang yang keras kepala, keras hati. Innahum atalu manfa'atas sama, seakan-akan mereka ini udah nggak menggunakan telinga lagi. Falam yasma'u wa'id wa irsyada mursyid. Mereka nggak lagi mendengarkan nasihat orang lain, nggak lagi mendengarkan irsyadu mursyid, petunjuk orang yang istilahnya ditegur nggak mau tahu, dikasih tahu nggak mau paham. Memang bebal ya, memang bebal. Balla yafqahuna in sami'u faka'annahum summun 'anil haqqi la yasma'un. Makanya disebut di sini eh summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala sifati mereka orang yang tuli, bisu dan buta. Maka mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai juluki mereka orang-orang yang kita bilang tadi petinggi-petinggi kaum sebagai orang yang tuli, bisu, buta? Karena mereka hidup di tengah-tengah hidayah. Mereka hidup di tengah-tengah nabi dan para sahabat. Di tengah-tengah Al-Quran diturunkan. Di tengah-tengah Nabi SAW mengajarkan umatnya. Berarti apa? Akses kepada hidayah itu ada. Akses kepada hidayah itu jelas, terang benderang di depan mata. Tapi mereka lebih memilih menutup mata, menutup hati, dan menutup telinga. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai menyifati mereka orang-orang yang memang tuli, bisu, dan buta. Buta mata hatinya. Kemudian yang selanjutnya, au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jari karena mendengar suara petir sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Slide selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, kemudian kita bilang tadi di ayat ini ada dua permisalan. Permisalan kedua, Allah Subhanahu wa taala memisalkan mereka seperti orang yang di tengah hujan lebat, yang mana mereka itu menutup telinga karena takut dari suara petir. Ketika suara petir ada, mereka tutup telinga, tutup telinga. Jadi istilahnya seakan-akan mereka ini menganggap Islam ini, suara hidayah ini seperti petir, memberikan ancaman, gitu kan, memberikan ancaman. Maka mereka menutup telinga. Padahal kan enggak. Padahal kan enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Walau Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau, memang Allah benar-benar hilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang ayat berikutnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Oke. Al-amru bi'ibadatillah wahdah wal asbab al-mujibah. Nah, ini udah berbeda temanya, udah berbeda, udah enggak lagi tema tentang kaum munafikin, akan tapi ini tema tentang tauhid, tentang ubudiyatullah, tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah azza wa jal, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Teman-teman di rumah bisa sambil ikuti dengan buka mushaf yang ada terjemahnya, itu bisa jadi lebih mudah. Oke.
Nah, ini dia. Ya'murullahu ta'ala jami'an nas min musyriki Makkah wa ghairihim bi'ibadatihi wahdah kama amarahum ala lisanil anbiya'is sabiqin wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Jadi dari ayat ini, maka di sini lihat khitabnya ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia. Maka ini apa? Untuk jami'an nas min musyriki Makkah. Maka bisa kita bilang ayat ini Makkiyah. Karena khitabnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi apa? Ya ayuhan nas, untuk orang-orang yang belum beriman dari ahlu Makkah. Allah menyeru mereka untuk apa? Untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Dan di sini apa? Allah ketika memerintahkan sesuatu, Allah memberikan alasannya. Kenapa sih kalian harus menyembah Allah? Nah, lihat maka setelahnya alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kalian harus menyembah Allah? Karena Allah lah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian. Ini ada faedah wa aslul ibadati al-khudu'u wat tadhallul wa yuradu biha huna tauhidullah wal tizamu syara'i dinihi wa nabzi ibadatil asnam. Dan dasar ibadah itu apa? Ya, asal di sini dasar. Al-khudu'u wat tadhallul, yaitu tunduk dan merendahkan diri. Merendahkan diri. Wa yuradu biha huna tauhidullah wal tizamu syara'i dinihi, yaitu mengesahkan Allah dan memegang teguh syariat-syariat agamanya. Wa nafzi ibadatil asnam, ibadati al asnam, dan menolak untuk beribadah ke berhala. Jadi ibadah itu dibangun atas 3 pondasi atau 3 rukun. Yang pertama apa? Ibadah itu harus tauhid. Memang dia mengesahkan, nah wa yuradu biha huna tauhid. Pondasi pertama apa? Ketika seorang mengaku dia lagi beribadah, ingin beribadah, pondasi pertama, rukun pertama harus dia lakukan apa? Tauhidnya. Ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan riya. Kemudian, oke, saya sudah ikhlas. Kemudian apa? Iltizamu syara'i dinihi, berpegang teguh dengan syariatnya. Maksudnya apa? Secara tata cara, secara tata cara. Kalau ingin sholat, ya harus perhatikan rukunnya, harus dengan wudhunya, dengan waktunya, dengan syarat-syaratnya, dan seterusnya. Jika ingin bayar zakat, jika ingin berhaji, dan seterusnya. Jadi ada istilahnya itu tata caranya. Pertama, tauhidnya, niatnya, ikhlasillahi ta'ala. Kemudian tata caranya. Kemudian apa? Wanabzi ibadatil asnam. Dan ini ibadah ini bukan ditujukan untuk berhala. Bukan ditujukan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betul-betul fenomena ya, terjadi ke sebagian kaum muslimin yang masih jauh dari pemahaman agama yang benar. Ketika datang musim panen, musim banyak hasil laut, mereka apa? Mereka ngakunya apa? Lillahi wa. Nah, ini rasa syukur gitu. Rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala udah mendatangkan eh hasil kebun, hasil tani yang melimpah ruah. Tapi apa? Mereka tujukan untuk apa? Untuk katanya orang-orang yang dikeramatkan, ruh-ruh yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi ibadah ini harus memenuhi 3 pondasi tadi. 3 pondasi tadi. Oke, lanjut Bang Zizan. Ke halaman selanjutnya. Oke, dah stop di sini. Nah, ini kita bilang tadi kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh mereka untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya secara akal. Itu apa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini ada di paragraf kedua. Famanittasafa bil khalqi wal ibda'i wat takwinil insan wal imdadi lahu bin ni'am wal arzaq
wa bi khalqis samawati wal ardi khairul bashar jadirun bil ibadah wa ta'dhim wal khudu'. Maka jika ada zat yang ittasafa bil khalqi wal ibda' wa takwinil insan. Jika ada zat yang bersifat bahwasanya dia yang menciptakan, wal imdad lahu bin ni'am wal arzak, dan dia yang memberikan apa? Nikmat-nikmat dan rezeki-rezeki. Wa yakhluqus samawati wal ard, dan dia yang menciptakan langit dan bumi untuk manusia, jadirun bil ibadati wa ta'zim wal khudu'. Maka zat tersebutlah yang paling pantas untuk diibadati. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala istilahnya mengajak komunikasi kaum musyrikin Makkah, yang mana mereka itu apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu setiap hajat punya berhala sendiri. Ketika minta misalnya minta hasil panen ada, minta jodoh ada, minta anak ada berhalanya. Jadi masing-masing ada berhala khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyentil pemahaman mereka selama ini, menyentil mereka punya akal sehat. Allah ingin kasih tahu kepada mereka zat yang berhak disembah itu apa? Hanya zat yang dapat menciptakan. Nah, maka seakan di sini Allah mengajak mereka memahami. Nah, berhala yang selama ini kalian sembah itu dapat menciptakan atau enggak? Itu kan Allah wal Uzza. Kan enggak, berarti mereka enggak berhak untuk disembah. Nah, maka lihat di baris ketiga, fala yaliku ittikhadus syuraka du'afa ma'ahu minal asnami wal bashar. Nah, maka tidak layak mereka mengambil apa serikat-serikat berhala-berhala yang lemah daripada asnam wal bashar, daripada berhala dan orang-orang. Alladzina la yakhluquna syai'an wa la yuqaddimuna rizqa wa la yamlikuna li anfusihim naf'a. Yang mana mereka tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memberikan rezeki, bahkan mereka tidak bisa membela diri sendiri. Makanya ini kalau teman-teman lihat di timeline itu ada beberapa meme ya, berbahasa Arab atau enggak mungkin lewat. Ada meme misalnya di tempat peribadatan lain itu sekarang musim corona, berhalanya apa lagi disemproti desinfektan. Atau di tempat lain ada yang berhalanya patung mereka sekian tinggi puluhan meter akhirnya rubuh tanpa sebab. Tertulis di situ apa? Potongan dari ayat Al-Qur'an, dha'ufat talibu wal matlub. Lemahlah orang yang meminta kepada mereka dan yang diminta, yaitu berhala tadi. Maksudnya apa? Ini Allah buktikan secara akal ilmiah. Itulah kenapa orang-orang yang kufur ini, orang yang kafir ini tetap dikatakan sufaha, tetap dikatakan bodoh, setinggi apapun pendidikan mereka, sepintar apapun mereka, tapi mereka apa dikatakan bodoh. Abu Jahal itu julukannya sebelum apa? Julukannya itu Abul Hakam, orang yang paling bijaksana. Kalau ada terjadi masalah di kota Mekah, mereka minta pendapatnya itu ke Abu Jahal, ke Abul Hakam. Tapi ketika datang Islam, dia kekeh ngeyel, maka disebutlah Abu Jahal, orang bapak yang paling bodoh. Kenapa? Karena mereka nggak menggunakan akal sehat. Misalnya orang-orang sekarang ini pinter-pinter, bisa menciptakan pesawat, bisa ke luar angkasa, bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu, membuat ini teknologi-teknologi. Tapi kemana akal sehatnya ketika menyembah berhala tadi? Berhala yang dia yang buat pakai tangannya, dia yang pahat, dia yang ukir, dia yang bersihin, lagi musim corona disemprotin desinfektan, kemudian yang capek-capek dibangun akhirnya rubuh sendiri loh. Kok yang selemah ini, yang dibuat oleh tangannya sendiri, kok dia sembah? Nah, itulah makanya kita yang disebutkan tadi, kalau bahasa Al-Qur'an, dha'ufat talibu wal matlub. Lemahlah orang yang talib, yatlubu min dzalika sonam. Yang minta bodoh, lemah, yang diminta apalagi? Yang diminta apalagi? Paragraf selanjutnya ini bagus. Wa ammattikhadul musyrikin al-asnam anda dan tawassulan biha ilallah. Wattikhadu ahlil kitabi ahbaru wa ruhbanam arbaba min dunillah fit tasyri' wa tahlil munkarat.
wa tahrimi ba'd at-thayyibat fa huwa mahdun al-iftira'u wal kadhib wa mughalatatul waqi' ma anna al-kull muttafiquna ala anna al-khaliq war raziq huwallah wa halu jami'il kafirin wal munafiqin ya'lamuna fil haqiqah butlan syara'i wa amlima aliha maz'umah. Termasuk juga, nah ayat ini juga membatalkan klaim termasuk juga orang-orang yang katanya menyembah berhala itu tawassulan biha ilallah. Tawassulan biha ilallah. Dan mereka yang menuhankan tokoh-tokoh agamanya itu juga katanya tawassulan ilallah. Ini ayatnya ada di Ankabut. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunallah qul afal fa anna yufakun. Nah, di ayat selanjutnya Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ketika mereka ditanya, "Kok masih sembah berhala-berhala itu? Kok masih menuhankan kenapa terlalu mengagungkan tokoh-tokoh tadi seakan menuhankan mereka dan seterusnya." Bahkan di sebagian umat di zaman modern saat ini masih ada yang menyembah binatang gitu kan, menyembah binatang. Apa kata mereka? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Menjadi perantara antara mereka. Jadi mereka istilahnya mereka meyakini yang menciptakan itu Allah. Tapi mereka seakan-akan mereka menyangka kita itu nggak punya akses langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita butuh ada yang namanya calo, ada yang namanya perantara antara kita dengan Allah. Maka ini syubhat yang parah. Inilah istilahnya kadang kita itu dibuat merasa nggak pantas gitu kan. Kamu tuh siapa? Kamu tuh nggak sholat, nggak soleh, kamu tuh jahat, kamu tuh buruk, kamu segala macam. Nggak pantas langsung minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh terus bagaimana caranya? Itu pergi ke makam keramat itu minta di situ nanti kamu berdoa kepada dia, dia sampaikan doamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pada Allah Subhanahu Wa Taala firman apa? Qul ya ibadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Dan kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendengar siapa saja, mendengar siapa saja. Akan tetapi memang betul meminta doa boleh dari perantara orang-orang soleh. Jadi istilahnya di sini kita ambil pelajaran ada namanya tawassul yang boleh, ada tawassul yang syirik. Yang di sini yang kita sebutkan tadi itu tawassul yang syirik. Tawassul yang soleh apa? Tawassul dengan amal-amal soleh, tawassul dengan doa orang-orang soleh. Tapi seperti ini yang haram ini jelas. Mereka tawassulnya dengan apa? Dengan berhala, dengan tokoh-tokoh agama. Mereka menganggap tokoh-tokoh tadi berperan, berhala-berhala tadi berperan dalam mengabulkan doa dan sedih. Dan ayat selanjutnya, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jati dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jati dirinya apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan atau menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan langit itu sebagai atap bagi kalian. Dan dia yang menurunkan air dari langit dan mengeluarkan atau menjadikan buah-buah sebagai rezeki kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan lain. Wa antum ta'lamun. Nah, ini poinnya itu wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu tahu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan ya. Karena ada orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar. Maka inilah yang dikufurkan yang dikatakan sebagai keluar dari agama murtad atau syirik musyrik. Dia sadar. Seperti apa? Seperti orang-orang yang pergi ke dukun atau seperti orang-orang yang belajar ilmu hitam ingin jadi dukun.
Itu wa antum ta'lamun. Itu makanya nggak ada khilaf di antara ulama kufurnya para dukun ya. Kafirnya para dukun. Kenapa? Karena mereka belajar ilmu hitam itu apa? Mereka mengabdikan diri dan dengan kepada setan, kepada iblis. Dan iblis dan setan tersebut tidak menerima mereka sebagai abdi mereka, tidak memberikan ilmunya kecuali setelah mereka apa? Kufur dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang di surat wattaba'u ma tatus syayatin ala mulki Sulaiman, apa kata Harut wa Marut? Fala takfur. Jangan kamu bisa jangan kafir. Gara-gara ini, gara-gara belajar ini kamu bisa menjadi kufur, menjadi kufur. Ayat selanjutnya wa in kuntum fi raibim nazzalna. Coba di scroll. Nah, ini dia. Tahaddil jahidina bil ityani bimithli aqsar surat minal Qur'an. Oke. Sekarang udah jam berapa? Mungkin ini kita ambil potongan terakhir ya. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala udah mengajak mereka, menyadarkan mereka itu secara akal, secara ilmiah, bahwasanya yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan. Zat yang bisa menciptakan itulah yang berhak disembah. Sedangkan Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah itu nggak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Mereka jadi Tuhan-Tuhan tersebut tidak berhak disembah. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan tantangan kepada orang yang masih ngeyel. Nah, tantangan ini kalau tadi secara istilahnya itu ilmu pengetahuannya ya ini secara bahasa. Ini secara bahasa tantangannya secara bahasa karena Al-Qur'an diturunkan bilisan Arabiyyin mubin. Allah tantang mereka sebagai yang punya bahasa sebagai orang yang paling fasih bahasanya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Syarahnya, kalau kalian masih juga ragu fi raibim mimma nazzalna ala abdina itu kepada Al-Qur'an, kalau kalian juga masih ragu kepada Al-Qur'an, fa'tu bisuratim min mithli, coba. Nah, jadi sejarahnya ini kan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab karena bahasa Arab pada zaman itu bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling bagus. Bahasa di muka bumi. Kemudian bahasa Arab bukan hanya digunakan oleh kaum Quraisy, tapi juga bangsa Arab itu banyak ya dari Yaman, dari selatan Yaman sampai ke bagian utara Jazirah Arab, mereka juga berbahasa Arab. Nah, di antara penghuni Jazirah Arab ini yang semuanya berbahasa Arab, bahasa Arab yang paling tinggi sastranya, yang paling fasih itu bahasa Arabnya kaum Quraisy, bahasa Arabnya kaum Quraisy. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bilisanin Arabiyyin mubin menantang mereka. Kalian orang Quraisy ini masih kekeh, masih ngeyel, nggak mau beriman. Oke, kalian bilang ini Muhammad ini eh, mengarang-arang Al-Qur'an. Oke, kalau kalian bilang Muhammad itu mengarang Al-Qur'an, Al-Qur'an ini karangan, ini kontradiksi dengan celaan kalian sebelumnya. Maksudnya apa? Eee, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan dijuluki Al-Ummi, yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca dan tidak menulis. Jadi di antara para kaum Quraisy ini mereka mengetahui Muhammad tidak membaca, tidak menulis. Itu ma'ruf. Lah, kemudian bagaimana mereka bisa menuduh Muhammad, seorang yang mereka ketahui selama 40 tahun tidak menulis, tidak membaca sendiri, bisa mengarang buku. Nah, jadi ayat ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tentang itulah orang kufur ini, orang yang ngeyel nggak mau beriman ini
akalnya secara berpikir itu saling tolak belakang, saling kontradiktif antara klaim-klaim dia. Satu sisi mereka bilang apa Muhammad itu sahir majnun dan seterusnya. Satu sisi mereka bilang Muhammad yang mengarang. Itu gimana? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka tantangan, fa'tu bisuratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau memang Al-Qur'an ini karangan Muhammad, yang mana kalian tahu Muhammad nggak bisa nulis, nggak bisa ngarang, yang mana kalian itu bahasanya luar biasa fasihnya, coba kalian bikin satu surat yang sama dengan surat yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Bisa nggak? Coba nanti kalau kalian bilang bisa, dibandingkan tingkat sastranya itu. Tingkat sastranya, tingkat balaghahnya, kedalamannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan Allah bilang apa? Panggil semua, istilahnya bikin satu forum, satu kumpulan sama-sama kalau kalian mau. Enggak apa-apa. In kuntum shadiqin, kalau kalian yang benar. Fa illam taf'alu wala taf'alu. Tapi kalau kalian nggak bisa melakukannya, fa illam taf'alu walan taf'alu, dan kalian sama sekali nggak akan pernah bisa. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kepada api neraka yang mana waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Mana yang menjadi bahan bakarnya itu manusia dan wal hijarah dan batu uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Maka di sini walan taf'alu, dan kalian nggak akan bisa. Dan ini banyak, sudah terjadi banyak ya. Yaitu dari nabi-nabi palsu seperti Musailimah al-Kadzdzab. Setiap nabi-nabi palsu mereka mengklaim membawa wahyu yang katanya seperti Al-Qur'an. Salah satunya seperti yang surat Al-Fil. Al-Fil wa ma adraka mal fil khurtumuh tawil gitu. Gajah, tahukah engkau apa itu gajah? Belalainya panjang. Mungkin bagi yang bahasa Arabnya biasa aja, apalagi awam, ya, bahasa Arab juga gitu, susunannya bagus. Al-fil wa ma adraka mal fil khurtumu tawil. Tapi bagi orang Arab sendiri yang bahasa Arabnya dalam, itu bakal ketawa dengarnya. Ketawanya bagaimana? Pertama itu susunan bahasa yang terlalu sederhana, kemudian apa? Kemudian nggak ada nilai yang ingin disampaikan. Maksudnya apa? Gajah, tahukah engkau apa itu gajah? Belalainya panjang. Ya terus kenapa? Mau apa maksudnya? Dari ayat tersebut mau apa? Apa maksudnya? Apa yang mau ingin disampaikan? Istilahnya itu apa? Receh, terlalu receh untuk menjadi sebuah surat Al-Qur'an. Nah, terlalu receh untuk menjadi surat Al-Qur'an. Sedangkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu kalimat-kalimatnya fasih, makna-maknanya itu baligh, dalam. Makanya kalau ingat kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika apa? Ketika mendengar surat Toha. Fakat hanya mendengar adiknya itu membaca surat Toha. Padahal kita tahu Umar bin Khattab orang yang paling keras sebelumnya memusuhi Islam, bahkan datang tepat adiknya itu sebelumnya itu lagi hunus pedang mau nyari Muhammad, mau dibunuh. Tapi ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran ini, dia langsung masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu ayat-ayat ini nggak mungkin buatan manusia. Yang mereka selama ini tuduhkan kepada Muhammad, harusnya Al-Quran itu karangan Muhammad. Nggak mungkin. Muhammad yang ummi, yang tidak membaca, tidak menulis, masa bisa dibilang mengarang yang seperti ini. Yang orang syair, para penyair asli aja, nggak akan bisa sampai ke level ini. Nah, maka langsung Umar bin Khattab masuk Islam. Makanya apa? Makanya salah satu cara pembesar-pembesar kaum Quraisy dulu itu agar orang-orang tidak terpengaruh masuk Islam, itu kita bilang tadi mereka menutup telinga. Betul-betul jangan sampai mendengar, karena kalau udah sampai terdengar bisa langsung terpengaruh. Maka seperti Umar bin Khattab langsung masuk Islam. Nah,
Ketika orang-orang beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, ada beberapa sahabat lain yang langsung masuk Islam karena mendengar ayat-ayat Al-Quran, makanya nanti ada lagi mereka juluki Muhammad itu sebagai apa? Sahir. Muhammad itu sebagai penyihir. Maka kata mereka Al-Quran ini awalnya katanya karangan. Kemudian kata selanjutnya apa kata mereka Al-Quran ini sebagai apa? Jampi-jampi orang yang dengar langsung apa? Terpengaruh. Nah, fata'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Nah, oke, kita juga sampai di sini. Gimana Bang Zidan? Terus sampai Ya, Ustaz. ya sampai Udah jam berapa? sampai 2:30 sih, Udah Ustaz. ya, pas ya. Sampai 2:30. Masih Iya, ada oke, buat masih ada 20 menit. Oke. tanya jawab Nanti ini. ada nih kita ambil ini aja nih yang sambil ambil satu potongan ayat lagi wabasyiril ladina amanu. Ini bagus karena setelahnya itu udah masuk beda yang tema yang beda. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Pertama secara bahasa, secara balaghahnya Al-Quran ini selalu menyandingkan ayat-ayat. Jika sebelumnya membahas azab, maka ayat setelahnya apa? Tentang rahmat. Jika sebelumnya rahmat, setelahnya dan seterusnya. Maka kalau tarik yang sebelumnya apa? Allah Subhanahu wa taala tentang uiddatil kafirin. Nah, Allah cerita tentang jaza, tentang hukuman bagi orang-orang kufar. Nah, sekarang ayat ini untuk kaum mukminin. Jika sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bahas untuk kaum-kaum munafikin, kaum musyrikin bagaimana jaza mereka. Nah, sekarang untuk kaum mukminin. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya Muhammad, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberikan satu buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka akan berkata, ini kayaknya pernah kita makan. Wa utubihi mutasyabiha. Padahal mereka diberikan hanya mirip. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khaldun. Dan bagi mereka nanti di surga istri-istri yang mutahhar, yang suci disucikan wahum fiha khalidun. Mereka di dalamnya akan abadi kekal. Nah, oke kita bahas. Pertama wabasyiril ladina amanu wa 'amilus shalihat dan berilah kabar gembira kepada mereka beriman dan beramal soleh. Nah ini secara akidah ada faedahnya. Iman dan amal soleh. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Nah, maka di sini wabasyir ya Muhammad anta wa warithataka minal ulama al-mu'minin al-muttaqin alladzina amanu billah wa 'amilus shalihat. Secara akidah apa? Jadi nggak bisa dipisahkan antara klaim iman dan usaha untuk beramal soleh. Maka orang yang beriman mendaku bahwasanya dia mukmin, muslim mukmin, maka dia harus beriman dan beramal soleh. Itulah yang kita bilang istilahnya, kenapa nggak cukup hanya syahadat dengan lisan, tapi apa wal amalu bil jawarih wal arkan. Enggak, itulah ada istilah kita makanya Islam KTP gitu kan. Ngakunya orang Islam tapi apa enggak sholat, enggak pakai jilbab. Maka di sini sebagai sebuah kesalahan kesalahan berlogika atau kesalahan paham ketika yang bilang nggak perlu pakai jilbab, yang penting kan hatinya dijilbabkan. Kalau sekarang mah kita udah ada bantahannya gitu. Kita bilang aja ngadepin corona nggak perlu wajahnya pakai masker, hatinya aja dimaskerin kan gitu. Nah itu loh maksudnya
tadi apa? Bahwasanya iman dan amal soleh harus satu kesatuan, Mendaku beriman, harus kemudian dia beramal soleh. Dia ngaku iman, kemudian dia apa? Amal soleh diikutkan. Dia ngaku beriman pada Allah dan Rasulnya. Amal solehnya apa? Apa yang diperintahkan? Kewajiban dia. Sholat, memakai hijab bagi kaum wanita, kemudian sebaliknya di lapangan ada yang apa amal soleh tapi tidak beriman. Nah ini kita awam kaum muslimin ini banyak yang terpana, banyak terpaku. Lihat tuh orang-orang para miliarder gitu kan, nyumbang sekian miliar, nyumbang sekian sekian puluhan miliar untuk ini untuk itu. Padahal dia non muslim katanya. Lihat tuh mereka orang-orang baik gitu kan. Pas rupanya meninggal gitu kan, akhirnya doain nangis, rip gitu kan, rest in peace gitu kan dan seterusnya. Itu nggak bisa, itu nggak boleh. Orang-orang yang begini pasti bukan bilang gini, kemana orang-orang Islam ngakunya beriman tapi nggak ada saling tolong menolong, nggak ada saling bantu membantu. Itu udah nggak bisa disamakan, nggak bisa disamakan. Karena kuncinya itu apa? Kuncinya itu syahadat, asyhad, syahadatain. Maka bagaimanapun dia amilus solihat, banyak menyumbang, banyak membantu, banyak ini, tapi dia bukan non muslim, dia bukan apa? Dia bukan muslim, itu nggak terhitung menjadi apa? Menjadi amal solehnya di akhirat. Amal soleh. Tapi apa? Hal suwibal kufaru makanu ya'malun. Tapi Allah Maha adilnya. Di dunia mereka tetap mendapatkan feedback. Mereka tetap mendapatkan apa? Balasan. Ya, bahasanya apa? Orang-orang non muslim yang mungkin dermawan menyumbangkan sebagian hartanya ini, ya mereka mendapatkan balasan dunia apa? Ketenarankah atau perusahaan mereka semakin dikenal, semakin maju dan seterusnya. Tapi apa? Fil akhirati wa ma'alahu fil akhirati min khalaq. Tapi udah ganjaran mereka di dunia aja, di akhirat udah nggak ada. Di akhirat udah nggak ada. Di akhirat itu jatahnya untuk kaum-kaum beriman. Oke, kemudian potongan selanjutnya eh kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Nah, nanti kaum mukminin ini di surga kata Allah Subhanahu wa taala akan ada kejadian unik. Mereka ini akan bertanya-tanya eh, bertanya-tanya itu saking takjubnya, bukan kebingungan. Kullama kullama ruziqu minha min thamarah. Kalau mereka pas nanti mereka di surga itu memetik buahan, pas dimakan, misalnya makan apel gitu kan, makan apel. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka akan berkata, "Loh, ini apel di dunia sama bentuknya, tapi kok rasanya berbeda? Kok lebih enak?" Anggur gitu juga dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa utubihi mutasyabiha. Buah di dunia dengan buah di akhirat itu hanya sama namanya saja. Sama namanya saja, tapi rasanya apa? Berbeda. Nah, maka di sini juga kama warada fi sahihain ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Maka nanti di surga itu apa-apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik sekalipun di dalam hati. Saking nanti orang-orang itu akan takjub di surga nanti. Maka di sini juga ada faedah akidahnya itu seperti bantahan orang-orang yang mengatakan ini berat ya permasalahannya itu berat. Kenapa orang-orang Arab itu berbondong-bondong masuk Islam katanya? Karena Islam menawarkan bagi yang beriman itu apa? Masuk ke surga. Disebutkan surga itu tajri min tahtil anhar. Akan ada sungai-sungai mengalir. Akan ada buah-buahan. Akan ada bidadari-bidadari. Kata mereka lanjutkan apa? Makanya orang-orang Arab itu tertarik masuk Islam karena mereka di Arab itu tidak ada seperti itu. Jazirah Arab. Coba buka peta Google Map.
Jazirah Arab. Ada nggak sungai? Nggak ada. Yang ada kanal. Kalau hujan banjir, hujan lebat masuk jadi aliran air. Kemudian buah-buahan kata mereka. Buah-buahan hanya terbatas sedikit. Terus ini jelas ungkapan yang kufur, ungkapan kufur bahaya, dan ini ungkapan yang sebenarnya mudah untuk dibantah, dan ini sebenarnya ungkapan orang-orang yang kalau mau jujur belajar itu nggak akan ngomong sampai seperti itu. Jangan, nggak usah deh dibandingkan antara surga dan dunia. Kata mereka kan orang Arab mau masuk Islam karena itu tadi perbandingannya. Di Arab gersang, gurun, di surga ditawarkan yang hijau-hijau gitu kan. Gak usah bandingkan. Kita aja deh yang di Indonesia, yang iklimnya tropis, yang keadaan apa istilahnya itu geografisnya itu rata-rata semua tempat itu sama. Nggak ada di Indonesia yang terlalu hijau, satu sisi ada yang kering, nggak rata-rata sama. Nah, kita yang hidup di daerah seperti ini aja, kita ada di Depok. Misalnya tiba-tiba Anda bilang, ayo besok weekend kita ke Puncak. Wah, kita ke Ciwidey, kita ke Lembang, ke Bandung. Seneng nggak? Seneng. Atau yuk besok kita ke Pulau Seribu, ke pulau. Seneng nggak? Seneng. Padahal apa? Padahal hal-hal tersebut tuh ada dan terlihat. Ada dan terlihat. Dan dirasakan. Hijaunya tahu kita hijau segala macam. Tapi tetap terasa spesial sama kita. Itu satu. Kemudian yang kita bilang tadi, apa-apa yang ada di surga nanti dengan yang di dunia itu hanya sama dari namanya saja. Maksudnya di dunia juga itu terjadi. Terjadi. Kenapa orang-orang kaya itu mau beli mobil miliaran harganya? Padahal apa? Sama-sama yang mobil ya, sama-sama roda 4. Sama-sama ngangkut bisa 2-4 orang. Tapi apa? Ada gengsinya kan? Nah, sebenarnya yang mobil apa? Yang ngangkut 4 orang LCGC, tentu punya uang 100 juta beli LCGC. Ngangkut 4 orang, 5 orang, 2 baris. Disandingkan dengan apa? Misalnya Porsche atau apa, BMW atau dan seterusnya. Ya harganya miliaran. Apa kita bilang ke orang-orang kaya, lu apa istilahnya, kamu tuh bodoh gitu kan, kamu tuh nggak paham ya gitu kan. Ini kan yang penting kan yang penting kan sampai ke tempatnya. Yang penting, kenapa mau buang uang segala macam? Kenapa ya? Karena orang kaya tadi bukan melihat hanya lagi sekedar sekedar itu dia sama-sama roda 4 bisa nganter, enggak. Tapi apa kemewahan, ada nilai tersendiri, nilai prestisnya itu. Nilai prestis. Jangan antara beda merek, beda ini. Satu produk aja itu bertingkat-tingkat kan. Si RV yang 1,5 miliar, ada si RV biasa, ada yang prestis, yang turbo, ada yang turbo macam. Nah, maksudnya di sini apa? Anak kasih permisalan ini. Kita di dunia aja, kita terima secara akal ada yang namanya perbedaan-perbedaan itu tadi. Dapat meningkatkan apa yang namanya keinginan. Yang gajinya 50 juta, yang gajinya berapa? 50 juta, oke bisa beli mobil yang 500 juta. Nah, yang gajinya udah ratusan juta, dia nggak akan level lagi lihat yang hanya mobil 500-an juta. Dia udah naik level dan seterusnya. Padahal musamayatnya itu sama-sama mobil, tapi bisa beda secara prestisnya, secara nilainya. Nah, maka inilah yang dicari bukan bangsa Arab, kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat surga, itu tadi. Hal tersebut ma'ruf ada. Tapi apa? Karena mereka yakin bahwasanya nanti di surga itu semuanya itu akan berbeda. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kemudian yang potongan terakhir walahum fiha azwajum mutahharatu wa fiha khalidun. Dan nanti di surga mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan azwaj mutahharah yang suci dan disucikan.
suci dan disucikan. Suci dan disucikan maksudnya bagaimana? Di riwayatnya nanti di surga seseorang atau orang ahli surga tidak akan mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Jangan untuk kotoran, keringat juga enggak. Keringat juga enggak. Dan di sini mungkin juga ada sebagian kayak pertanyaan, kok mana secara akal mana ininya gitu kan, mana masuk akalnya nanti di surga nggak buang air kecil, nggak buang air besar, keringetan juga enggak. Di dunia ada kok terjadi. Mana contohnya? Janin, janin dalam perut ibu. Dia makan nggak? Minum nggak? Minum. Tapi dia buang air nggak? Enggak kan. Nah, jadi apa? Jadi hal tersebut tuh sebenarnya sudah terjadi di dunia. Jadi nggak lagi sesuatu yang harus diingkari. Kemudian mungkin sering banyak yang bertanya, azwaj di sini bisa diartikan mungkin sebagai bidadari surga gitu, mendapatkan 70 bidadari. Nah, rata-rata pasti ibu-ibu nanya gitu kan, "Ustaz lebih cakep mana?" gitu kan, istri-istri yang di dunia jadi istri surga atau bidadari-bidadarinya gitu. Enggak, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan posisi posisi tercantiknya itu istri-istri mereka yang di dunia. Nanti perbandingannya itu apa? Seperti istilahnya ratu dan dayang-dayang. Yang bidadari-bidadari tadi yang di surga tadi itu, nanti itu perbandingannya seperti ratu dan dayang-dayangnya seperti dunia. Nah, seperti dunia. Maka seseorang yang ahli surga yang laki-laki dia walaupun bisa diberikan 70 bidadari tetap si istrinya lah yang paling menarik. Makanya kemudian ada juga pertanyaan misalnya sering, kalau laki-laki dapat 7 bidadari, yang perempuan dapat apa gitu kan? Apa 70 bidadara? Enggak, bukan itu. Tapi apa sesuai fitrahnya, sesuai fitrahnya. Fitrah perempuan bukan di memperbanyak pasangan laki-laki. Fitrah perempuan suaminya satu kan gitu. Suaminya satu fitrah. Tapi fitrahnya apa? Fitrah apa? Menyukai hal-hal kemewahan yang lain, menyukai hal-hal kemewahan. Bukan memperbanyak pasangan, itu fitrahnya perempuan. Begitu juga nanti di surga. Nah, jadi ada pertanyaan tadi Bang Afif. Lihat, oke, nih udah cukupkan sampai ini ayat ini. Yang pertanyaan boleh fadhol. Pertanyaan Bang Afif. Bagaimana hukumnya faziarah terus berdoa? Berdoanya tetap kepada Allah, bukan ada ahli kubur. Pertama ini dua potongan ya. Pertama hukum ziarah. Hukum ziarah boleh, masyru', litadzkiril maut, tadzkiratul maut untuk mengingat kematian dan berziarah kepada uh, almarhum, mungkin keluarga kita, orang tua atau sanak keluarga, itu masyru'. Kemudian ketika kita berdoa di kuburan tadi mendoakan ahli kubur juga boleh, kubur juga boleh. Jadi maksudnya di sini terus berdoanya tetap kepada Allah, bukan kepada ahli kubur, ya boleh. Yang dilarang itu apa? Berdoanya itu meminta kepada ahli kuburnya. Misalnya ahli kuburnya itu apa ya bahasanya itu, misalnya ini kuburan keramat Datuk Maringgi, Datuk Maringgi gitu. Datuk berilah jodoh gitu kan. Nah, itu yang syirik. Tapi ketika kita ziarah, kemudian kita berdoa, mendoakan ahli kubur, kita berdoa untuk diri kita sendiri, itu boleh. Itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Berdoa dan doa kita ditujukan memang ke orang yang ada di dalam kuburan tadi. Wahai Datuk, wahai Datuk, tolong saya mau ujian diluluskan. Tolong saya mau interview dibantu. Nah, jadi seakan menganggap bahwasanya orang yang dalam kubur tadi memiliki kuasa, memiliki kuasa. Nah, sekarang ada juga yang dipermasalahkan itu, kita nggak berdoa kepada mereka, tapi
minta mereka mendoakan. Nah, misalnya kita ke kuburan keramat, kuburannya wali gitu kan, makam wali. Kita semua sepakat kesolehan wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi posisinya sekarang sang walinya ini sudah meninggal. Sang walinya ini sudah meninggal. Nah, yang dibolehkan kita bilang tadi tawasul dengan doa orang soleh itu ketika orang solehnya masih hidup. Nah, orang solehnya masih hidup, kiainya masih hidup, walinya masih hidup, boleh. Tapi ketika sudah meninggal, enggak. Sekarang kita doa ke mereka. Kita mendoakan, kita yang mendoakan mereka. Tidak bisa lagi menjadikan mereka sebagai tawasul yang wasilahnya tadi karena sudah meninggal, Nah, itu mungkin jawaban yang pas untuk pertanyaan Bang Afif. Baik, yang lain kalau ada pertanyaan? Insya Allah besok, pertemuan besok dengan Ustadz Abid, mungkin Bang Zidan atau Kang Nafis bisa kabari beliau dimulai yang ini ya, yang ayat 26 biar bisa disiapkan. Oke, Ustaz. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mari, Fadol. Alhamdulillah. Makasih Ustaz atas pelajarannya. Teman-teman sekalian, jangan keluar dulu karena kami akan memberitahukan sejumlah informasi. Yang pertama, nanti akan diadakan kuis setiap 2 kali pertemuan. Jadi kan ini udah 2 kali pertemuan, berarti nanti malam akan di-share kuis ke email ke kalian semua. Halo? Ya. Ya, Fadol. Akan ada kuis setiap 2 kali pertemuan dan nanti di akhir daurah akan hadiahnya. Masya Allah. Hadiahnya Nah, ikut dong. untuk 1 orang ikhwan dan 1 orang akhwat. Amin. Teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi kan hari ini? Berarti udah cukupkan aja Ustaz ya? Udah nggak ada, Ustaz nggak ada yang mau Kalau sampaikan nggak lagi? ada, ya, nah tutup aja ya. Ya, Oke. semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi bernilai pahala Allah Subhanahu wa taala dan menjadi detik-detik yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang banyak menjadikan bulan puasa sebagai bulan hanya untuk mengistirahatkan badan, kita memilih untuk tetap menuntut ilmu dan menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan juga terima kasih anak kepada Kang Nafis, Bang Zidan sebagai moderator yang telah menyiapkan kajian kita. Kataballahu ajurakum wa Allah ajurakum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Teman-teman dari semua angkatan pesan ataupun yang umum yang tidak bisa moderator sebutkan satu persatu. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz. Besok akan diisi oleh Bang Abid.